Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Baiti, NIM 1904010093 dari kelas Ekonomi Syariah 6B. Baiklah, di sini saya akan memaparkan sedikit materi dari mata kuliah Ekonomi Internasional, yaitu dampak bagi negara yang terimbas dari obor. Langsung saja, yaitu Cina diketahui memiliki proyek obor atau One Belt One Road, atau yang kini telah direvisi menjadi Project Belt Road Initiative atau BRI. Proyek obor pertama-tama mewakili kepentingan Cina yang berambisi membangun jalur sutra baru di abad ke-21, baik di jalur darat maupun jalur maritim. Obor merupakan program yang diinisiasi Presiden Cina Xi Jinping pada 2013 lalu. Program ini bertujuan membangun infrastruktur darat, laut, dan udara secara besar-besaran untuk meningkatkan dan memperbaiki jalur perdagangan dan ekonomi antar negara di Asia dan sekitarnya. Untuk Indonesia, obor sudah sangat membantu dalam membangun sejumlah proyek, diantaranya adalah proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, proyek PLTA Sungai Klayan, dan pembangunan kawasan industri Tanah Kuning. Selanjutnya yaitu dampak bagi negara yang terimbas dari obor. Nah, suasana politik global semakin tidak menentu di tengah konflik kepentingan antar negara adidaya yang semakin meruncing. Konflik itu semakin menuju puncaknya saat perang adidaya antara Amerika Serikat dengan negara-negara lain di dunia. Salah satunya adalah perang dagang antara Amerika Serikat dengan Tiongkok yang berdampak besar terhadap perekonomian dunia. Di tengah kondisi perekonomian dunia yang melambat pertumbuhannya, para elit global seakan tidak mempedulikan imbas dari kebijakan mereka terhadap negara lain. Salah satu yang paling berdampak adalah negara-negara berkembang yang memiliki keterkaitan dagang khusus dengan salah satu negara yang berperang dagang. Dalam menyiasati kondisi global sekarang, semua negara harus memiliki strategi dan kewaspadaan yang tinggi agar tidak terjebak dalam kondisi kegagalan, bahkan krisis baik ekonomi, politik, maupun sosial budaya. Negara dunia ketiga adalah pasar empuk setiap kebijakan yang diambil oleh para elit global untuk menerima imbasnya. Salah satu contoh yang belum lepas dari ingatan adalah kebijakan The Fed untuk menaikkan suku bunga dan tarif pajak impor barang dari Tiongkok. Kebijakan ini tentu akan menyebabkan produk Tiongkok akan membanjiri negara berkembang karena Tiongkok akan menjual produknya dengan murah akibat kehilangan pasar di Amerika Serikat. Diperkirakan sampai tahun 2030 Tiongkok akan melampaui PDB AS, yaitu di atas USD 35 triliun dolar, sedangkan AS diperkirakan sebesar USD 28 triliun dolar. Apa yang dilakukan oleh Amerika Serikat sekarang adalah strategi memberikan tekanan sejak dini kepada negara-negara yang berpotensi mengancam eksistensi AS agar tetap mendominasi ekonomi dunia dan tetap menjadi negara superpower di dunia. Tujuannya adalah melemahkan ekonomi negara lain agar tetap bisa mengendalikan perekonomian dunia. Untuk mendominasi ekonomi dunia, perekonomian Xi Jinping pada tahun 2013 mengeluarkan kebijakan One Belt One Road atau satu sabuk satu jalan, yang kemudian dirubah pada tahun 2016 menjadi Belt and Road Initiative atau inisiatif sabuk dan jalan. Kebijakan ini strategi Tiongkok untuk memperluaskan pengaruhnya di seluruh dunia melalui pinjaman hutang, pembiayaan proyek infrastruktur, bahkan pemberian hibah cuma-cuma kepada negara lain. Belt and Road Initiative atau yang lebih dikenal dengan jalur sutra baru adalah strategi yang dilakukan Tiongkok untuk meningkatkan dominasi terutama di bidang ekonomi dan politik di negara berkembang. Belt and Road Initiative adalah umpan yang diberikan Tiongkok untuk menarik simpati negara berkembang untuk meminjamkan dana agar memasuki perangkap hutang yang dibuatnya. Sebagai negara pemenang Perang Dunia II, AS belum menanggapi Tiongkok sebagai ancaman di masa depan ketika itu. Kebijakan Marshall Plan untuk mendominasi dunia karena takut pengaruh komunis Uni Soviet semakin kuat di dunia. Bahkan ketakutan AS karena pada era 1960-an Indonesia begitu dekat dengan Uni Soviet kala itu. Berbagai bantuan Uni Soviet masuk ke Indonesia di berbagai bidang, meliputi ekonomi dan pertahanan. Kemudian dibuatlah suasana di Indonesia menjadi kaos dengan memanfaatkan PKI untuk melakukan kudeta dan demonstrasi besar-besaran yang menyebabkan frustasi di tengah masyarakat semakin menjadi yang berakibat pada krisis ekonomi. Kondisi ini mengharuskan Indonesia mau tidak mau menerima pinjaman dari AS pada tahun 1967 sebesar USD 200 juta dolar untuk membantu memperbaiki ekonomi guna menghadapi hiperinflasi mencapai 650% yang diwariskan oleh Orde Lama. Kemudian rezim Orde Baru mengubah haluan dari pro timur menjadi pro barat, dan semua kegiatan ekonomi dan aktivitas politik berkiblat kepada barat
kalaupun kemudian ada gerakan non-blok yang diinisiasi oleh Soeharto. Inilah yang sedang dilakukan oleh Tiongkok dan AS saat ini. Seperti saat Perang Dingin berlangsung disebut dominasi antara Uni Soviet dan AS. Segala macam cara dibuat untuk dapat menanamkan pengaruhnya di negara lain. Indonesia adalah sasaran empuk dari kebijakan Belt and Road Initiative karena proyek infrastruktur yang sedang gencar dilakukan tidak sebanding dengan kesiapan anggaran yang ada. Saat ini banyak dana pinjaman dari Tiongkok yang digunakan untuk membangun infrastruktur di Indonesia. Lalu, apa dampak kebijakan Belt and Road bagi Indonesia? Berikut kita bahas dampak baik dan buruknya bagi Indonesia. Kebijakan Belt and Road Initiative memiliki dampak positif dan dampak negatif bagi Indonesia. Dampak positifnya adalah pembangunan dalam negeri terutama infrastruktur fisik di berbagai bidang bisa terrealisasi dengan adanya bantuan dana, baik dalam bentuk hibah maupun pinjaman dalam bentuk utang. Kemudian bisa mendorong pertumbuhan ekonomi dari aktivitas pembangunan yang dilakukan. Dampak negatifnya adalah secara ekonomi akan mengalami ketergantungan utang yang menyebabkan Indonesia sulit untuk melunasinya dalam jangka pendek atau tentu selama proses pelunasan utang itu, semua keuntungan dari proyek yang dibangun dari dana pinjaman akan mengalir keluar sehingga keuntungan yang dinikmati oleh masyarakat yang sesungguhnya sangat kecil. Pertumbuhan ekonomi hanya berdampak semu kepada masyarakat karena hanya meningkatkan kualitas transaksi, volume dan kegiatan ekonomi saja, bukan meningkatkan kualitas pembangunan dan kualitas pertumbuhan ekonomi. Maksudnya adalah pertumbuhan ekonomi dari kegiatan ekonomi yang didorong dengan dana pinjaman tidak mencerminkan pertumbuhan ekonomi yang sesungguhnya. Kemudian dampak negatif di bidang politik yaitu sangat mudah didikte dan ditekan oleh Tiongkok selaku negara yang memberikan dana pinjaman. Ketidakberdayaan untuk melawan ini dikarenakan banyaknya jaminan aset yang digadaikan untuk melunasi hutang dalam jangka panjang. Inilah kekhawatiran yang ditimbulkan jika Indonesia semakin jauh terlibat dalam kebijakan Belt and Road Initiative. Kita sudah pernah mengalami pengalaman buruk ketidakberdayaan tertekan karena terperangkap dalam jeratan hutang. Sudah ada beberapa contoh yang bisa dilihat di luar Indonesia seperti Zimbabwe, Nigeria, dan Sri Lanka yang akhirnya menjadikan mata uang negara mereka menjadi yuan. Dengan kondisi hutang Indonesia yang sudah sangat tinggi ini wajar jika kekhawatiran muncul jika Indonesia semakin terlibat ke dalam perangkat hutang yang berkedok bantuan pembangunan ini. Tidak ada bantuan yang gratis, pasti ada maksud dan kepentingan. Sudah tergambar jelas bahwa apa yang dilakukan oleh Tiongkok adalah untuk mendominasi ekonomi dunia dan dengan itu juga bisa mengendalikan politik di dunia. Mungkin cukup sekian pemaparan materi dari saya berharap agar dapat bermanfaat bagi teman-teman semua yang telah menonton. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Saya akhiri dan ucapan Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.